Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Ngomong-ngomong, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian semua gak ada yang sampai nekat pinjol cuma karena kebutuhan gengsi. Karena gua pernah kayak gitu dan hampir gak waras gara-gara diteleponin mulu. Nah, di video kali ini gue mau membahas alur cerita film Stephen Chow lagi yang berjudul Fight Back to School 2. Film ini menceritakan Chow yang balik lagi ke sekolah buat jadi mata-mata lagi. Kali ini dia menyamar bukan karena disuruh atasannya, tapi emang ini kemauannya sendiri. Penasaran dengan tingkah lucunya si Chow? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Film diawali dengan memperlihatkan prajurit tim khusus yang sedang latihan untuk menyelamatkan Sandra dari teroris. Pimpinannya tidak lain dan tidak bukan yaitu Chow Sing Sing. Saat latihan, prajuritnya nggak bisa bedain antara sandraan dan teroris yang membuat si Chow marah-marah. Lantas Chow langsung ngasih info kalau dirinya bakal dipromosiin naik pangkat dan nggak akan memimpin mereka lagi. Sepulangnya dari latihan, Chow istirahat di kantor bareng bestinya yaitu Paman Tat. Pas lagi ngudut santuy nih, perhatian mereka teralihkan ke orang yang lagi maki-maki cewek. Tanpa banyak bacot, orang itu langsung digiring ke suatu ruangan. Nah, di sini awalnya Paman Tat berniat buat menyiksa orang itu. Tapi karena beliau orangnya geblek nih, justru malah dia yang disiksa sama orang itu. Akhirnya pergantian pemain ala Smackdown pun dilakukan. Seketika datanglah atasan mereka yang bernama Lydia. Lydia berniat memberitahukan sesuatu ke Chow dan Paman Tat. Tapi karena si geblek banyak bacot, akhirnya Lydia pun kesel. Di ruangannya, Lydia memerintahkan Paman Tat untuk pindah ke tim kriminal regional. Sedangkan si Chow malah turun jadi Polantas. Nah, suatu hari Chow yang lagi gawe nih ditabrak pengendara ugal-ugalan yang dia coba berhentikan. Ternyata mereka adalah gerombolannya si Wong yang dulu satu sekolah bareng. Awalnya si Chow membebaskan mereka nih cuy. Tapi karena si Wong ngebahas gaweannya yang sekarang turun jadi Polantas, mendadak mereka semua langsung ditilang. Singkatnya, pas Chow lagi asik bakar-bakar sosis, seketika Paman Tat datang. Dia mengatakan kalau mereka sedang menangani kasus besar dan langsung cabut sebelum infonya lengkap. Faktanya, Paman Tat hendak menggerebek gudang tempat para teroris Inggris bersembunyi. Paman Tat yang gak punya keahlian kayak si Chow nih, dia cuma bisa pelangap-pelongo kayak orang geblek. Sementara si Chow diam-diam mengikuti mereka dan malah nangkep tim khusus yang dikiranya seorang teroris. Akhirnya mereka pun ketahuan dan misi pun gagal. Nah, usut punya usut, ternyata si Chow ini udah pacaran sama Guru Ho. Dan orang tuanya udah merestui sampai nyuruh segera menikah. Tapi si Chow mengaku dirinya udah gak punya uang. Karena semua uangnya udah dia beliin seperangkat alat jedak-jeduk buat orang tua Guru Ho. Besoknya, gara-gara Chow gak becus jadi Polantas, Lydia memindah tugaskan Chow lagi ke Pulau Tunglung. Yaitu pulau kecil yang sama sekali gak ada lalu lintas. Merasa dirinya terhina, Chow langsung mengundurkan diri dan berniat menjadi mata-mata lagi di sekolah dengan bantuan gengnya si Wong. Dikiranya bakal mudah buat ngajak mereka jadi mata-mata, ternyata justru malah runyem karena mereka semua meminta upah $1.500 Hong Kong dibayar per bulan. Chow setuju dan langsung OTW ke sekolah mewah yang hendak dia susup sebagai murid. Dan karena mewah cuy, kita tahu sendiri biayanya udah pasti mahal banget. Akhirnya mereka pun resmi jadi murid di sana.
Dan ternyata polisi yang kemarin ikut menyamar jadi murid di sekolah itu juga. Kita sebut aja namanya Amir. Nah, saat itu mereka hendak menemui seorang guru BP yang tanpa mereka ketahui orangnya adalah Pamantat. Karena Pamantat nggak mau ketahuan sama rombongan si Amir nih, dia pun berpura-pura nggak kenal sama si Chow. Setelah itu, si Wong nggak sengaja menyenggol cewek tomboy. Cewek itu nggak terima dan menyuruh si Wong buat minta maaf. Awalnya si Wong nggak mau, tapi karena bijinya lecet dikit, akhirnya dia minta maaf. Dari sana mereka berniat mencari kelasnya. Soalnya Chow dan Wong ditinggal ke kelas duluan sama kawan-kawannya. Lantas Chow bertanya ke seorang wanita yang bernama Sandy. Dan sedikit info, si Sandy ini adiknya si cewek tomboy penghancur biji yang tadi cuy. Singkat cerita, pas pelajaran agama, Chow malah menentang ajaran dari gurunya. Pak guru yang taat agama nggak terima, ajaran Tuhan dibecandain sama si Chow. Tanpa banyak bacot, si Chow langsung ditumbuk. Bukannya nurut, si Chow malah ngeyel dan membalas perbuatan si guru. Dan berakibat dirinya jadi dihukum. Setelah itu, Chow yang gak terima langsung ngamuk dan membogem Pamantat di kamar mandi. Dan seketika terdengar suara si Amir yang lagi ngomongin Sandy. Karena faktanya si Amir posisinya lagi menjalin hubungan sama si Sandy. Lantas, si Chow langsung ke lapangan dan memperhatikan si Sandy buat nyari tahu apa yang dimaksud si Amir barusan. Si Amir yang curiga sama si Chow terhadap Sandy nih, tanpa banyak bacot langsung melempar bola ke arah beliau. Keesokan harinya, pas pelajaran karate, si Chow dipasangkan dengan si Sandy buat bertarung. Dikiranya bakal saling pukul nih, justru mereka berdua malah melakukan hal yang membagongkan. Nah, pas istirahat, Chow minta tolong Wong buat memisahkan si Sandy dari kakaknya. Karena ada sesuatu yang mau ditanyakan si Chow langsung ke si Sandy. Lantas si Wong pun langsung begal cipok lari dan main kejar-kejaran. Saat berdua, Chow menanyakan seseorang yang ia curigai yang bernama Mike Chen. Sayangnya, si Sandy nggak tahu dan menyarankan Chow buat nanya ke kakaknya. Mereka pun langsung pergi mencari kakaknya Sandy. Tanpa disangka-sangka, di sana kakaknya lagi melakukan sesuatu ke si Wong. Melihat hal itu, mendadak si Sandy jadi sagapung dan mencoba merayu si Chow buat lakuin hal yang sama. Alih-alih nolak nih, ternyata si Chow juga udah nggak tahan. Saat makan siang, tanpa Chow ketahui pacarnya datang bersama kedua orang tuanya. Chow yang panik langsung membawa Sandy menjauh dan memakai topeng. Dikiranya bakal berhasil, justru malah gagal gara-gara Pamantat manggil namanya dan membuka topengnya. Dari situlah mulainya kekecewaan Sandy ke si Chow. Karena faktanya, si Sandy jatuh cinta sama si Chow setelah melakukan percipokan duniawi barusan. Si Chow dipanggil Pamantat buat pergi ke ruang guru. Usut punya usut, bosnya si Chow dan Pamantat sekongkol buat ngeluarin si Chow dari sekolah itu, supaya nggak ikut campur masalah kasus teroris tersebut. Singkat cerita, para teroris Inggris pun mulai memasuki lingkungan sekolah. Dan polisi rombongan si Amir sudah mengetahui hal itu. Di sisi lain, anak-anak masih di sekolah buat persiapan hari Natal. Dan ternyata, si Sandy juga di sekolah lagi galau gara-gara patah hati. Gak lama kemudian, teroris pun datang dan menyandra anak-anak.
Beruntungnya, si Wong sempat berhasil menelpon si Chow yang lagi rebahan di rumah. Scene berpindah ke si Amir yang lagi berdua sama si Sandy. Mereka ketahuan dan langsung diserang oleh para teroris. Dan gak disangka-sangka juga, Paman Tat muncul dengan gaya ala pahlawan. Di sisi lain, si Chow pergi ke markas tim regional yang dulu sempat dia pimpin untuk meminta bantuan dan izin membawa tim melawan teroris di bawah pimpinannya. Sementara di sekolah, Paman Tat berhasil melawan beberapa teroris dan menggiring anak-anak ke lorong untuk keluar. Bodohnya, jalan keluar itu malah diledakin sama dia, yang berakibat dirinya nggak bisa keluar dari basement itu. Gak lama kemudian, Chow dan anggotanya pun datang. Dengan kehebatannya, mereka pun berhasil mengalahkan para teroris dan membebaskan para tawanan. Lantas, Chow pun langsung ke bawah untuk membantu Paman Tat yang ketangkep pemimpin teroris. Setelah berhasil mengalahkan semua, akhirnya negosiasi pun dilakukan. Chow yang gak mau Paman Tat kenapa-napa, dia pun menuruti semua yang si bule minta. Setelah si Chow mengalahkan bule itu dengan pura-pura bisa nangkep peluru, akhirnya para teroris pun berhasil dikalahkan. Lydia yang melihat hal itu merasa bangga sama si Chow dan langsung menaikkan pangkatnya jadi komisaris. Lydia juga sempat nanya tentang luka, yang langsung dijawab Chow, gak apa-apa, itu cuma kegores doang. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita film Fight Back to School 2. Gimana menurut kalian cuy? Gua harap kalian ngerti dengan penjelasan gua. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan kalian share ke teman-teman kalian. Oh iya, kalau kalian mau request alur film favorit kalian, bisa komen di bawah cuy. Gue Jeki izin pamit, see you next video. Bye.